Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat kelas 4. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semuanya selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu Evi Pujirahayu ya. Kita akan belajar bersama-sama muatan SBDP, yaitu seni budaya dan prakarya. Oke, persiapkan diri kalian untuk belajar bersama-sama dengan Ibu Guru. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang menggambar dengan subtema yang pertama, mengidentifikasi hal-hal yang diperhatikan saat menggambar. Yang kedua, menjelaskan cara melakukan apresiasi terhadap seni. Nah, sebelum kita masuk di materinya, sini Ibu membagikan gambar-gambar suatu pekerjaan yang berkaitan dengan menggambar. Apa saja ya? Nah, yang pertama ada pelukis. Untuk menjadi seorang pelukis, kalian harus memiliki kemampuan dalam menggambar ya. Yang kedua, desainer. Untuk menjadi seorang desainer, kalian juga harus mempunyai kemampuan dalam menggambar untuk merancang busana. Yang ketiga, arsitek. Nah, untuk menjadi seorang arsitek, kalian juga harus masuk di perguruan tinggi, khususnya teknik sipil, dan kalian bisa masuk di jurusan arsitek. Di sini kalian juga harus mempunyai kemampuan dalam menggambar. Contohnya, menggambar desain rumah. Nah, kita masuk di materi yang pertama ya, yaitu mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperhatikan saat menggambar. Apakah kalian tahu pengertian dari menggambar? Nah, menggambar adalah kegiatan yang membentuk citra atau objek dengan menggunakan banyak pilihan teknik atau alat. Objek gambar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bentuk geometris, yaitu objek yang mempunyai bentuk peraturan. Contohnya, lemari, kursi, dan bangunan rumah. Yang kedua, bentuk non-geometris, yaitu objek bentuk yang tidak beraturan. Contohnya, bongkahan batu, api, dan sayur-sayuran. Nah, untuk menggambar kita juga harus menyiapkan peralatan yang akan kita gunakan ya. Jadi, apa saja alat-alat yang akan kita gunakan? Yaitu yang pertama, pensil grafit. Selanjutnya, pena, tuas tinta, pensil warna, krayon, pensil konte, dan juga spidol. Kalian juga bisa menggunakan peralatan digital seperti stylus, mouse, atau alat lain yang menghasilkan sama seperti alat manual. Nah, anak-anak, kita masuk di unsur dalam menggambar atau prinsip-prinsip dalam menggambar. Jadi untuk menggambar kita harus mempunyai atau mengetahui unsur-unsur dalam menggambar. Yang pertama, perspektif. Perspektif merupakan prinsip penting dalam membentuk gambar. Gambar dengan hukum perspektif berarti gambar yang dekat kelihatan besar, atau sebaliknya, gambar yang jauh terlihat kecil. Sini Ibu sudah menampilkan contoh gambar perspektif. Yang kedua, proporsi. Yang dimaksud dengan prinsip proporsi dalam menggambar bentuk adalah kesebandingan, keseimbangan, atau kesesuaian bentuk dalam ukuran suatu benda antara bagian yang satu dengan yang lain. Jadi dengan menerapkan unsur proporsi ini, objek gambar satu dengan gambar yang lainnya harus tampak wajar ya. Misalnya, gambar cangkir pada teko. Tentu lebih besar teko daripada cangkir. Akan tampak tidak wajar jika cangkir digambar lebih besar dari teko. Selanjutnya, komposisi. Komposisi dalam menggambar bentuk dapat diartikan susunan atau letak objek benda. Letak objek satu dengan yang lainnya itu tidak berjauhan ya.
akan terlihat indah apabila didekatkan, misalkan teko, cangkir, dan mangkok. Selanjutnya, gelap terang. Di sini, gelap terang berkaitan dengan bagaimana jatuhnya cahaya pada objek di gambar. Dalam menggambar bentuk agar terlihat nyata, hendaknya memperhatikan gelap terang ya. Yang terakhir, bayang-bayang. Dalam menggambar bentuk, peranan bayang-bayang sangat menentukan untuk terciptanya kesan 3 dimensi. Jadi, gambar yang terkena sinar akan menghasilkan bayang-bayang. Nah, bayang-bayang itu terletak tidak jauh dari benda yang terkena cahaya. Peranan bayang-bayang akan menentukan terciptanya kesan 3 dimensi. Nah, anak-anak, kita masuk di materi yang kedua, yaitu menjelaskan cara melakukan apresiasi terhadap seni. Nah, apa sih apresiasi seni? Ada yang tahu? Nah, apresiasi seni adalah menilai atau memberikan penghargaan terhadap karya seni tersebut. Karena di dalam karya seni terkandung unsur keindahan yang dapat dinikmati oleh kita semua. Nah, anak-anak, bagaimana cara kita mengapresiasi seni? Cara yang pertama, melakukan pengamatan. Jadi, kita lakukan pengamatan sebuah karya seni ya. Kita amati terlebih dahulu. Selanjutnya, kita memberikan komentar baik dan motivasi pada hasil karya seni. Jangan sampai kita memberikan komentar buruk atau bahkan menjatuhkan pada hasil karya seni. Itu berarti kita tidak mengapresiasi seni. Ya, jadi kita harus mengapresiasi seni dengan memberikan komentar baik dan motivasi pada hasil karya seni. Oke, anak-anak, sampai di sini mudah-mudahan kalian paham. Jangan lupa nanti ada tugas dari ibu yang harus kalian kerjakan ya. Terima kasih telah menyimak video ibu. Selamat belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.